Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada siang hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa sekali. Bu Zube eh, bisa bertandang menemui saya. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Kenapa kok Bu Zube sampai pada siang hari ini kok bertemu dengan saya? Mungkin ada apa ini? Monggo Bu, bisa disampaikan terlebih dahulu. Saya datang kepada Bapak ini ada masalah Pak dalam pembelajaran Pak. Saya itu merasa saya itu ketika mengajar kok anak-anak tidak kondusif ya. Saya kurang mampu mengelola kelas. Saya kok merasa tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan, materi-materi yang saya sampaikan itu tidak bisa dipahami dengan baik. Gitu. Ya. Berarti jenengan ini memiliki permasalahan terkait dengan kesulitan pengelolaan kelas gitu ya, Bu ya. Ya Pak. Terus yang ingin dicapai dalam pertemuan pada siang hari ini, yang ingin jenengan capai, yang ingin jenengan harapkan itu seperti apa, Bu? Sehingga jenengan ketemu saya kemudian mengajak saya untuk berdiskusi pada siang hari ini. Ya, saya itu ingin belajar yang saya lakukan itu bisa kondusif, nyaman gitu loh Pak. Sehingga anak-anak itu bisa menerima materi yang saya ajarkan dengan maksimal. Itu yang saya inginkan Pak. Jadi di SMA PGRI itu biar lebih gitu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Berarti tujuan kita berdiskusi pada siang hari ini adalah untuk membantu Bu Zube dalam rangka menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan kelas di SMA PGRI 01 Pati. Gitu ya, Bu ya. Pak. Oke. Sebenarnya sebagai seorang guru di sekolah dasar, saya juga kadang-kadang itu juga mengalami kesulitan yang sama dengan apa yang dialami oleh Bu Zube. Cuma perbedaannya mungkin kalau di level SD, anak-anak ini lebih sulit untuk dikondisikan karena faktor usia mereka yang masih kecil. Jadi kadang suka ke sana, ke sini. Jadi seperti baratnya seperti lintang ngaleh itu. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, kalau di SMA itu kondisi atau situasi di kelas Bu Zube itu seperti apa? Yang namanya anak-anak SMA itu kan sudah dewasa ya Pak, sudah besar. Jadi itu ketika mereka pembelajaran itu sering ramai, lagi terlebih yang para cewek-cewek itu mereka sering berbicara dengan temannya ramai sekali. Jadi suasana itu kayak semacam fokus perhatian mereka itu tidak pada pelajaran saya, tetapi pada masalah mereka masing-masing dengan cerita-cerita mereka dengan sama lain. Jadi saya tuh merasa kelas saya sangat ramai gitu Pak. Gaduh, tidak fokus dan tidak mengikuti instruksi saya dengan baik. Hal ini kan jadinya membuat saya merasa frustasi Pak. Kesulitan juga untuk menyampaikan materi pelajaran. Jadi seperti itu kira-kira yang terjadi di kelas saya ketika pembelajaran. Oke. Ketika mengalami situasi yang seperti itu, siswanya gaduh, tidak fokus, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, itu strategi spontan yang dilakukan oleh Bu Zube untuk mengatasi kesulitan tersebut apa, Bu? Yang kemarin-kemarin yang sudah dilakukan itu. Iya Pak, sebenarnya saya itu sudah membuat beberapa strategi ya Pak ya, termasuk memberikan aturan kelas yang jelas, kemudian juga memberikan reward dan punishment kepada mereka, dan melakukan variasi dalam pembelajaran Pak. Jadi beberapa strategi sudah pernah saya coba Pak, tetapi entah mengapa kok belum ada perubahan mengenai pengelolaan kelas saya. Jadi kelas saya itu masih terkesan tidak kondusif gitu Pak, masih ramai.
Masih ada yang sering berbicara, sering bercerita, seperti luar biasa sekali. Gaduhnya itu bukan gaduh terhadap pelajaran, tapi terhadap cerita-cerita mereka sendiri. Oke, baik Bu. Berarti saya simpulkan situasi di kelas jenengan dengan strategi yang sudah jenengan buat ini sebenarnya sudah lumayan bagus ya. Cuma Iya. mungkin kalau dalam skala angka, kesulitan pengelolaan kelas yang jenengan alami dengan kesempatan pengelolaan kelas yang sudah jenengan lakukan selama ini, kalau dibuat dalam skala angka antara 1 sampai dengan angka 10 itu kira-kira Bu Zube ini berada di angka berapa? Melihat situasi kelasnya seperti itu, kemudian yang dilakukan juga seperti itu, kira-kira bagaimana Bu? Saya itu merasa masih di angka 5 Pak dari 10. Jadi saya itu butuh meningkatkan 5 angka lagi untuk mencapai suasana pembelajaran yang kondusif gitu. Gitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya ide atau strategi yang Bu Zube pikirkan saat ini. Tentu kan sebelum ketemu dengan saya sebenarnya Bu Zube ini kan juga sudah mencoba untuk mengeksplor beberapa gagasan atau ide. Kira-kira nanti untuk meningkatkan pengelolaan kelas saya harus seperti apa ya? Mungkin bisa disampaikan Bu. Ide-ide atau gagasan atau strategi yang Bu Zube ingin lakukan. Ya. Saya itu kayak apa ya, membayangkan gitu Pak, punya ide ya bagaimana jika saya itu nanti lebih apa ya, membangun suatu hubungan yang baik dengan siswa. Nah, dari perhatian saya atau apa kepada siswa ini kan jika hubungan saya dengan semakin baik, otomatis juga ketika pembelajaran akan lebih baik lagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, saya sepertinya itu butuh komunikasi baik juga dengan wali murid, orang tua Pak. Mengetahui bagaimana keadaan kondisi anak seperti apa, sehingga nanti ketika saya melakukan pembelajaran di kelas itu ya saya memahami karakter siswa. Kemudian selanjutnya mungkin ya Pak ya, saya itu merasa apa yang telah saya lakukan, ajarkan selama ini kurang fokus pada murid. Ya, mungkin saya itu butuh bagaimana strategi untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi mereka itu benar-benar mereka belajar. Mungkin metode ceramah-ceramah saya kurangi, saya ganti dengan metode yang lain seperti problem solving atau seperti itu Pak. Jadi nanti mereka akan lebih benar-benar menjadi orang subjek belajar gitu. Mereka yang benar-benar belajar. Dan selanjutnya juga mungkin ya Pak ya, mungkin ini aturan kelas yang telah saya buat ini mungkin kurang jelas sehingga masih ada apa ya, kerancuan gitu. Mereka bisa melakukan hal-hal yang memang itu di luar aturan kelas. Dan selanjutnya mungkin ya Pak ya, ini juga sangat penting dalam anak SMA, yaitu reward dan punishment, karena anak-anak itu kalau tidak diapresiasi itu mungkin merasa kurang dihargai atau apa. Jadi nanti saya akan memberikan reward dan punishment yang adil terhadap mereka Pak. Jadi nantinya ini bisa meningkatkan sebuah hubungan juga antara teman dengan juga siswa dengan gurunya. Gitu. Kemudian saya juga ingin apa ya, istilahnya melakukan suatu refleksi gitu Pak. Refleksi atau evaluasi terhadap strategi yang sudah saya terapkan ini, nanti kedepannya apakah bisa mencapai target secara maksimal atau belum gitu Pak. Saya mempunyai strategi tersebut. Ya. Baik, sangat bagus sekali Bu, sangat brilian strategi-strategi yang disampaikan oleh Bu Zube dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan kelas itu. Saya lihat ini juga sudah kompleks, ada ingin meningkatkan komunikasi dengan orang tua, tidak hanya dengan siswanya, kemudian pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, kemudian aturan kelas, reward, kemudian refleksi, ini semuanya sudah ada. Ini sudah sangat lengkap dan bagus sekali.
Nah, sekarang dari beberapa strategi yang Bu Zube sampaikan itu, kira-kira yang terlebih dahulu sebagai langkah awal yang ingin dilakukan dari yang termudah, mungkin bisa disampaikan, Bu, seperti apa? Ya, yang paling dulu saya lakukan ialah membangun hubungannya baik, Pak, dengan anak-anak didik saya ya. Saya mungkin dari segi komunikasi yang baik, perhatian-perhatian kecil itu sepertinya bisa membangun sebuah hubungan baik. Itu yang perlu saya jalin. Juga dengan orang tua, Pak. Dan yang tak karenanya sepertinya saya perlu membuat aturan kelas yang lebih jelas, Pak. Karena itu tahapan yang paling awal yang harus dilakukan ya kayaknya untuk pembelajaran di dalam kelas sehingga ada aturan yang jelas yang mengikat mereka gitu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Setelah jenengan menyampaikan apa ide-ide kemudian cara untuk menerapkan strategi itu, selanjutnya yang jenengan butuhkan ini apa untuk bisa menerapkan ide-ide tersebut kira-kira? Apa ya Pak ya? Sepertinya yang saya butuhkan itu waktu kayaknya Pak. Saya itu kayak perlu meluangkan waktu untuk mengenal siswa saya dengan baik. Mungkin juga selain di dalam pembelajaran bisa di luar pembelajaran mungkin Pak melalui pendekatan-pendekatan ya. Itu yang saya butuhkan kayaknya Pak. Bagaimana nanti juga saya bisa meluangkan waktu dengan orang tua murid di SMA PGRI karena memang bagaimanapun orang tua itu kan sangat mempengaruhi bagaimana mereka nanti istilahnya mensupport anak-anak mereka seperti apa. Itu kayaknya Pak yang saya butuhkan. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya, cara jenengan untuk memastikan bahwa strategi-strategi yang sudah jenengan sampaikan itu bisa terlaksana secara konsisten itu seperti apa? Rencana saya itu Pak Sophia, saya itu ingin membuat suatu jadwal yang jelas gitu Pak. Selain itu juga saya mungkin juga ingin meminta bantuan kepada rekan guru yang lain untuk memantau dan memberikan masukan. Misalnya nanti mungkin di dalam pelaksanaan itu nanti ada kekurangan-kekurangan yang telah saya lakukan. Jadi yang bisa mengetahui kan teman-teman juga Pak. Jadi mereka nanti bisa memberi masukan. Jadi saya pikir itu nanti Pak yang akan saya lakukan. Oke, Bu. Saya kira diskusi kita pada siang hari ini itu sangat menarik sekali. Cuma kayaknya kita sudah hampir mendekati ujung diskusi ini. Saya ingin mendengar dari jenengan secara secara action, langkah nyata yang ingin jenengan lakukan. Kira-kira dalam waktu seminggu atau dalam waktu dekat ini seperti apa untuk menerapkan strategi-strategi tersebut? Iya, memang butuh action kita Pak ya dalam waktu dekat ini, kira-kira seminggu ini ya Pak Sobi ya. Apa ya? Mungkin saya akan melakukan percakapan beberapa siswa untuk mengenal mereka lebih baik. Itu yang pertama ya. Nanti dari 1, 2, 3, apalagi melihat anak-anak yang memang kan ada beberapa mungkin ya, semuanya kan tidak semuanya, mungkin ada yang objek-objek keramaian itu beberapa itu perlu saya dekati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus membuat aturan kelas yang jelas. Dan tentunya aturan-aturan ini nanti kita diskusikan dengan siswa agar mereka juga merasa dihargai, saling memiliki gitu ya atas apa yang ada di dalam kelas. Kemudian selanjutnya saya pun ingin meningkatkan komunikasi dengan orang tua melalui grup WA. Jadi saya ingin adanya apa ya pelaporan gitu ya. Bagaimana kegiatan yang ada di dalam kelas ini, kemudian bagaimana anak mereka ketika di rumah dan sebagainya. Itu nanti saya perlu meningkatkan hubungan dengan mereka dan selanjutnya Pak, saya juga perlu meminta bantuan itu tadi dengan rekan guru untuk memantau perilaku siswa di kelas, tidak hanya ketika pembelajaran saya, tetapi mungkin nanti dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain, sepertinya itu perlu, Pak. Itu nanti yang akan saya lakukan selama seminggu ke depan, dalam waktu Baik. dekat ini. Oke.
cukup banyak ya Bu untuk planning dalam 1 minggu ke depan ini. Ya, kira-kira jenengan yakin Bu itu semuanya nanti bisa terrealisasi? Saya yakin Pak ini nanti bisa terrealisasikan dengan baik. Mengingat juga teman-teman mendukung adanya apa ya istilahnya kegiatan ini mungkin nanti seperti memantau anak-anak juga yang lain teman-teman sangat mendukung. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali loh dengan apa yang disampaikan oleh Bu Zubai ini terkait dengan keseriusannya, kemudian komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan kelas di SMA PGRI 01 Pati. Saya Ya. yakin Bu Zubai ini akan berhasil dengan strategi-strategi yang sudah direncanakan itu. Terima kasih Pak Sopiis sudah mau mendengarkan cerita saya. Kemudian saya berhasil menemukan ide-ide atas kasus atau permasalahan yang saya hadapi. Dan saya akan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang baik dan profesional. Baik, sama-sama Bu. Saya juga sangat berterima kasih sekali Bu Zubai sudah bersedia meluangkan waktu untuk sharing-sharing dengan saya. Jika nanti jenengan membutuhkan bantuan untuk berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya. Insya Allah saya nanti akan juga sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Zubai. Gitu nggih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.